Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Bulan Syawal adalah bulan bahagia, gembira, dan bersama. Tiga hal tersebut hanya akan terwujud apabila kita mengutamakan rasa persaudaraan, kekeluargaan, dan saling peduli. Setelah selama bulan Ramadan kita dilatih untuk menahan diri, maka Idul Fitri menjadi identitas kemenangan umat Islam. Setelah berhasil lulus dari ujian pengekangan hawa nafsu. Sungguh maha benar Allah yang telah mensyariatkan zakat fitrah yang di penghujung bulan Ramadan sebagai bentuk amalan sosial kita. Setelah sebulan kita berfokus ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tentu merupakan pelajaran berharga bahwa persaudaraan merupakan hal yang teramat penting bagi setiap pribadi muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan yang cukup tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu, dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Imam Asy-Syaukani dalam kitab tafsir Fathul Qadir menjelaskan bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya hidup damai yang dititik beratkan kepada asal-usul keimanan. Jikapun ada perselisihan, maka harus dicari solusi terbaik mendamaikan keduanya. Jangan sampai ada darah yang mengalir atau pembunuhan, sebab akan dihukumi kafir jika ada orang Islam yang membunuh orang Islam lainnya. Lebih lanjut, Imam Fakhruddin Ar-Razi juga memberikan penjelasan bahwa ayat di atas merupakan petunjuk tentang pentingnya kehidupan damai. Hal yang penting utama dalam hidup adalah persaudaraan, bukan saling membunuh dan berperang. Sebab awal mula dari perang adalah fitnah dan tidak saling memahami perbedaan. Maka kehidupan damai itu menjadi sebuah jalan hidup yang paling baik. Ajaran Islam menitik beratkan pada persoalan persatuan umat. Hal ini bisa kita simak dalam teladan yang sudah diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tiba di Madinah, selain membangun masjid, beliau juga mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. Dari sini kita pahami bahwa sebagai sesama manusia, tentu kita dituntut hidup di bumi ini untuk saling memahami satu dan lainnya dalam semangat kebersamaan. Sepanjang kita masih tinggal di bumi yang sama, menghirup oksigen dan udara yang sama, maka wajib bagi kita untuk memiliki kepedulian dalam ikatan persaudaraan dan kebersamaan. Dalam Al-Quran,
kata ukhuwah yang semakna dengannya seringkali diulang untuk mengingatkan kepada kita bahwa jalan terbaik untuk mengarungi kehidupan ini adalah dengan memperkokoh persaudaraan. Hikmah dari Hari Raya Idul Fitri ini tentunya dapat dijadikan sebuah pengingat bersama tentang pentingnya persaudaraan. Saat takbir berkumandang, manusia sadar betul bahwa dirinya tidak berdaya. Manusia mengakui bahwa dirinya maha kecil dan yang maha besar hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Takbir dapat menghapus kesombongan dan keangkuhan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Salah satu unsur terpenting dalam menjaga persaudaraan ialah dengan mempererat tali silaturahim. Hal ini bisa kita simak dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali persaudaraan. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata baik atau diam. Dari hadis ini dapat diambil pelajaran bahwa untuk menjadi hamba Allah yang beriman membutuhkan 3 komitmen hidup: menghormati keluarga, menyambung tali silaturahim, dan selalu berbicara baik atau lebih baik diam. Upaya untuk mempererat tali silaturahim ini pada dasarnya adalah untuk menyatukan perbedaan yang niscaya ada dalam kehidupan manusia. Manusia diajari untuk tidak hanya menjadikan kesamaan sebagai titik kumpul silaturahim, namun bahkan menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk hal tersebut. Karena pada ujungnya kita adalah sama manusia, sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 13, mengajarkan kepada kita untuk menjadikan perbedaan sebagai alasan bagi kita agar kita saling mengenal. Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Dalam rangka menguatkan hidup saling bersaudara, Islam mengingatkan sebuah metode kehidupan sosial dengan menghormati lingkar masyarakat terdekat, yaitu tetangga. Jika bulan Syawal seperti ini, sudah tentu meminta maaf dan saling memberi maaf terpenting adalah tetangga. Kemudian dilanjutkan dengan menyambung persaudaraan kepada semua lapisan masyarakat. Dan indahnya pesan Rasulullah ditambahkan dengan perlunya menjaga lisan agar selalu bertutur kata yang baik, agar tidak membuat orang lain sakit hati. Ini senada dengan sebuah pesan akhlak.
Salamatal insan fi hifdin lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada lisannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam kita, sehingga di bulan Syawal ini kita bisa meningkatkan ibadah kita yang telah digembleng selama sebulan di bulan Ramadan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhiru kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.